Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali ya. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami kembali bisa menemani Anda ya dalam program Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan tentunya kita masih anut begitu ya, sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dari Buleleng untuk Indonesia menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Nah, karena memang sebagai bangsa yang besar ya, Indonesia dibangun di atas fondasi nilai-nilai Pancasila begitu ya, persatuan, ada gotong royong, nasionalisme, dan juga semangat berdikari yang diwariskan oleh sang proklamator Bung Karno. Nah, di tengah perkembangan zaman ya yang begitu cepat, nilai-nilai tersebut tetap menjadi pegangan penting ya dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga memperkuat karakter generasi penerus. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih mendalam ya untuk topik ini, dan telah hadir bersama kita pendengar narasumber yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Nyoman Widiarte. Selamat pagi, Pak Nyoman. Selamat pagi Bu Tris, Mbak Tris ya. Iya, Jadi, betul. dan juga selamat pagi kepada pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Nyoman Widiarte, Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, hadir di RRI untuk mari kita bersama-sama membahas topik yang tentunya sangat menarik hari ini, yaitu karena kita memang sesuai dengan instruksi gubernur, hari ini kita di bulan ini adalah bulan Bung Karno. Betul ya Pak. Tentunya terima kasih juga Pak sudah berkenan hadir ya menemani kita di Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Nah, tentunya pendengar, kita juga nanti akan ajak Anda pendengar untuk sharing ya di sesi tanya jawab, nanti akan kami buka untuk Anda. Nah, tentunya sebagai awal begitu ya untuk perbincangan kita, mungkin Pak Nyoman Widiarte bisa nih memberi sedikit gambaran apa sih sebenarnya makna bulan Bung Karno begitu ya Pak ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buleleng Pak. Mungkin ya dipersilakan Pak. Sebelumnya mari kita asrang panjang umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama tentu mari kita ngaturang puji pengasudi ayu bagi kepada Ida Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di RRI dalam rangka kita berdialog hari ini. Tentunya atas karunia-Nya kita dapat bersama-sama berdialog tentunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sebagai narasumber. Semoga melalui dialog ini kita dapat berbagi informasi
menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang bermanfaat kepada masyarakat terkait tema atau topik yang kita bahas hari ini, yaitu dari Buleleng untuk Indonesia menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Tentunya juga kita ada yang melatar belakangi kenapa bulan ini disebut bulan Bung Karno. Ya, jadi tentu kita sadari bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oleh karena itu Bapak Gubernur melalui instruksi Gubernur Bali nomor 1 tahun 2026 tentang pelaksanaan bulan Bung Karno ke-8, ini sudah yang ke-8 kali di Bali melaksanakan bulan Bung Karno. Sebagai panduan kita, kepala daerah Kabupaten Kota se-Bali untuk melaksanakan kegiatan bulan Bung Karno. Bagi Kabupaten Buleleng sendiri, bulan Bung Karno memiliki signifikasi historis, emosional, dan sosiologis yang sangat mendalam. Karena kita ketahui bersama, ibunda dari sang proklamator, yaitu Nyoman Rai Srimben, itu berasal dari Buleleng. Hubungan genealogis dan historis ini merupakan menempatkan Buleleng pada posisi yang sangat strategis dalam menjaga memori kolektif perjuangan dan pemikiran Bung Karno, khususnya konsep Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Filosofi dan waktu pelaksanaan kita bulan Bung Karno ini yaitu mengusung untuk tema bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 mengusung tema Kawye Atme Kerti yang mengandung arti filosofis meraya jiwa perjuangan proklamator. Ini artinya menginternalisasi, menghidupkan kembali, dan mengaktualisasikan api semangat pergerakan Bung Karno ke dalam jiwa setiap warga masyarakat di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, dan degradasi moral. Di Kabupaten Buleleng sendiri, tema ini diaktualisasikan melalui penggalian potensi seni lokal, penguatan wawasan kebangsaan, serta aksi nyata pelestarian lingkungan hidup. Dan di bulan Juni ini untuk kita ingat bersama bahwa di bulan Juni ini menjadi bulan yang istimewa. Karena di bulan Juni ini 1 Juni itu hari lahir Pancasila, 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno, kemudian di tanggal 21 Juni wafatnya sang proklamator. Jadi kenapa kemudian ini juga pilihan kenapa bulan Juni dijadikan sebagai bulan Bung Karno. Tentunya di dalam kegiatan bulan Bung Karno ini ada beberapa kegiatan yang kita dilakukan oleh Kabupaten Buleleng melalui organisasi perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten sendiri, kemudian di kecamatan maupun di desa kelurahan se-Kabupaten Buleleng. Tentunya ini kegiatan-kegiatan ini mengaktualisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan juga bagaimana kita menjaga lingkungan kita, karena itu kan kita ini di Bali khususnya saat ini kan sedang sibuk-sibuknya sedang dimarakkan dengan sampah. Jadi kita di bulan Bung Karno kita galakkan kembali bersama-sama kita membersihkan lingkungan. Mungkin itu, jadi mungkin nanti sambil kita berdialog ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Baik, berarti rangkaian kegiatan yang disiapkan dalam Bung Karno ini sudah dimulai ya Pak ya? Sudah, jadi kita tandai kemarin di tanggal 1 Juni kemarin mungkin pembukaannya di Taman Bung Karno. Jadi kita aktualisasikan itu, jadi ada UMKM-nya di sana, ada pagelaran seni budayanya di sana. Jadi tentunya kita menandai di bulan Juni ini, mari kita sambil mengingat gitu. Jadi tentu kegiatan-kegiatan ini ada kegiatan nantinya, ada kegiatan wawasan kebangsaan, kemudian ada kegiatan berbagi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan juga menginformasikan juga kegiatan-kegiatan atau program-program yang dimiliki oleh PMK Buleleng. Contohnya misalnya Besti berbagi, artinya kita kan juga ada
masalah-masalah sosial. Jadi dinas sosial siap membantu warga masyarakat, dan juga kita dari Pol PP ada kegiatan sehari bersama Pol PP, karena juga biar enggak bahasanya Pol PP serem bagaimana gitu kan. Ini jadi apa itu tugas dan fungsi Pol PP, biar jangan kemudian Biar masyarakat tahu ya, Pak. masyarakat tahu apa tugas fungsi Pol PP. Berarti banyak kegiatan Pak ya, dan ini dipusatkan di mana saja Pak kegiatannya Pak? Kalau kegiatan ini kan akan dilakukan oleh masing-masing OPD, masing-masing perangkat daerah itu. Jadi ada yang ke desa, turun ke desa langsung, ada kita dengan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan itu. Jadi kalau kebersihan kan tentunya melibatkan seluruh warga masyarakat di kecamatan, di OPD, dan tentunya juga untuk menginformasikan juga ada di tenaga kerja, ada kegiatan juga bagaimana, ada bursa kemarin, bursa kerja. Jadi menginformasikan, jadi banyak kegiatan sebenarnya yang kita lakukan di bulan Juni ini. Termasuk juga ada pagelaran seni budaya ya Pak? Ya, pagelaran seni budaya, dan perlu juga kami informasikan Ibu Sukmawati Soekarno juga nanti tanggal 6 di TBK juga akan melakukan memberikan hiburan mengenang Bung Karno di TBK juga tanggal 6 nanti. Oke, apa aja Pak? Mungkin bisa diinformasikan saat ini ya Pak ya, begitu apa saja nanti yang bisa masyarakat lihat begitu tanggal 6 nanti? Tanggal 6 nanti di Taman Bung Karno, di samping juga seni budaya kita, Buleleng, nanti juga ada pagelaran, direncanakan itu ada lolot band nanti di tanggal 6 itu, dan juga hal-hal lain yang terkaitan dengan seni budaya. Jadi mengkolaborasikan antara seni tradisional dan juga seni modern. Jadi kan ada musik, ada juga seni tari. Oke, ya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai ya yang ditanamkan oleh sang proklamator begitu Pak ya. Nah, di era digital saat ini tentunya banyak tantangan ya Pak ya yang dihadapi, khususnya bagi generasi muda nih Pak, dalam menjaga semangat kebangsaannya. Kalau Bapak Nyoman sendiri melihat seperti apa saat ini tantangannya? Ya, kita harus akui bersama. Jadi apakah karena mungkin di sekolah ini juga seperti sekarang ini tidak ada PPKN dan sebagainya, ini kan jadi kurang gitu. Jadi kalau dulu kan ini yang ada P4 itu kan di sekolah itu kan, sekarang kan itu tidak ada. Jadi memang, tetapi saya melihat bahwa jiwa nasionalisme kita ini sudah sebenarnya luar biasa, cuma ya mungkin belum muncul. Kita bisa lihat tandai, misalnya kalau kita lihat tim nasional kita bertanding, kan kecil besar tua ini kan berbondong-bondong nonton dan cari-cari channel yang bisa di mana nonton siaran langsung. Apalagi kemarin ada euforia seperti itu. Jadi saya rasa bahwa nilai wawasan kebangsaan itu di masyarakat kita tidak luntur sebenarnya. Hanya saja mungkin mengaktualisasikan atau memunculkan itu agak mungkin gimana ya saya sampaikan. Jadi rasa nasionalisme saya kira tidak turun. Jadi bisa kita buktikan, misalnya kalau kita ada di Agustus nanti ada pembagian atau pengumpulan bendera, masyarakat sangat antusias ya, antusias. Kemudian kemarin Paskibraka kita ada untuk persiapan Paskibraka di 2026 ini, anak-anak muda SMA sangat bersemangat untuk ikut seleksi untuk bisa sebagai petugas Paskibraka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita, generasi muda ini tidak turun lah. Jadi tapi karena kita juga sudah melakukan, seringkali kita terutama di Kesbangpol melakukan upaya-upaya mengingatkan kembali. Jadi ada kita punya dengan bekerjasama dengan FKUB, dengan FKDM, Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi untuk mengingatkan kembali apa itu wawasan kebangsaan, apa itu
Pancasila dan sebagainya, karena memang dengan di situasi saat ini degradasi moral dan sebagainya memang sepertinya turun. Tetapi kalau saya yakini bahwa kalau kita berbicara tentang rasa nasionalisme itu masih sangat tinggi menurut saya. Baik ya, menarik sekali perbincangan kita pendengar. Nanti kami akan buka sesi tanya jawab ya pendengar saat lagi, jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia Kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Balikan kan ya, masih bersama Bapak Dr. Andes Nyoman Widiarta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ya. Dan topik yang kita bahas pagi hari ini pendengar, dari Buleleng untuk Indonesia, menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Baik untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami ya, 24644 sudah kami buka ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811 3999790. Baik, sudah ada yang bergabung ya, kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Tris Januartini. Betul dengan Pak Jero niki nggih. Benar? Om Swastiastu, Bapak, Iya. Bapak Kepala Kesbang. Bulan Bung Karno sangat tepat sekali. Yang apresiasi positif penjelasan Bapak tadi. Karena bulan Bung Karno sangat positif sekali bagaimana generasi muda, para katakanlah pewaris kebangsaan kita itu memahami bahwa Bung Karno itu siapa sih, sehingga kenal betul bahwa Bung Karno itu adalah presiden pertama Indonesia yang luar biasa menelurkan sesuatu yang disebut dengan Trisakti tadi, Bapak sudah jelaskan itu. Bahkan secara katakanlah hubungan sosial psikologisnya, ibunya dari Banjar Paketan, termasuk dari Buleleng, ibu yang dulu disebut Ibu Dayu Nyoman Serimban, sekalipun dia itu bukan golongan Ide Bagus Dayu. Iya. Halo. Pak Meliarsa? Halo? Ya, silakan. Ada lagi, Pak? Iya, terus. Ya, terputus. Silakan. Iya. Boleh dikatakan bahwa
kita memperingati bulan Bung Karno mulai tanggal tadi 1 disebutkan, tanggal 6, tanggal 21, itu adalah beliau perlu dihormati, dihargai, diapresiasi positif di dalam konsep sebagai presiden pertama yang menerapkan sesuatu yang luar biasa bagi negara Indonesia. Kemudian kalau di dalam negara Indonesia kan Bapak mungkin sudah paham betul, ada 4 pilar NPRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini hendaknya juga menjadi dasar untuk bagaimana seorang generasi muda itu tahu. Kemudian ingat, RRI ini luar biasa memberikan informasi-informasi. Jadi komplit. Apa aja ada cari di RRI ada. Hiburan ada. Kemudian pengetahuan ada. Agama ada. Pokoknya serba ada di RRI. Saya kagum. Maka dari itu, bagaimana supaya RRI ini juga bersama Bapak sebagai Kasubag pilar pendidikan UNESCO itu juga menjadi pegangan bersama yang disebut dengan istilah learning to do, learning to know, learning to live, learning to yang disebut dengan learning to be. Nah, keempatnya kita dihubungkan dengan 4 pilar NPRI tadi yang disebutkan, itu bisa berkaitan sekali. Nah, itu barangkali yang sampaikan, yang apresiasi positif Bapak, karena apa yang sudah dilaksanakan merupakan katakanlah instruksi gubernur luar biasa juga untuk diberikan instruksi kepada pemerintah tingkat 2, kemudian kota supaya melaksanakan yang disebut dengan bulan Bung Karno. Ini luar biasa. Nah itulah yang sampaikan. Jadi jelas apa yang sampaikan itu banyak salahnya. Ampura, wenten kaos sering taliwan, numbas mana asli mangupura, yang wenten raos yang iwan dan mas gang sinampura, rahayu, om, santi, om. Santi, om. Terima kasih Pak Jermal Yarseng. Berikutnya ada Benson Andika. Silakan Pak Benson. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Benson. Kalau tadi mungkin yang bertanya dari kalangan generasi tua Pak ya, yang dari generasi mudanya Pak, yang mungkin akan ada sedikit kontradiksi ya dalam pandangannya. Yang pertama, yang sebagai generasi muda bertanya tentang gotong royong itu sendiri. Apakah definisi gotong royong di kepala orang Indonesia pada umumnya sekarang sama dengan definisi gotong royong orang zaman perjuangan atau berbeda? Contoh, apakah gotong royong itu masih timpal, ini dia proyeknya apakah begitu sekarang? Itu yang satu. Yang kedua, mencegah pengkuldusan. Bung Karno siapa? Sejarah berkata bisa dicari di mana saja, generasi muda juga bisa mencari di internet dan sebagainya, terpampang data sedemikian rupa, baik ataupun buruknya. Kan gitu. Kalau dari sisi pemerintah mungkin akan dikatakan sisi-sisi yang baiknya, tapi kan kami generasi muda. Iya, Benson. Bagaimana caranya? Ya. Ya, tadi sempat terputus ya. Halo? Baik, lanjut. Sebagai generasi muda, pertanyaan adalah bagaimana caranya agar generasi muda tidak mengkultuskan sosok Bung Karno sebagai sosok yang begitu mulia. Baik. Nangkep Pak? Itu saja dua ya. Apa itu gotong royong? Dua, bagaimana caranya generasi muda tidak mengkultuskan Bung Karno? Karena sebagai manusia, Bung Karno juga memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Iya, baik. Sekian, ya baik. Terima kasih Benson untuk pertanyaannya ya. Sudah ada yang bergabung. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung pendengar. Kita akan tampung terlebih dahulu ya sebelum nanti akan ditanggapi oleh Pak Nyoman Widiarto ya. Baik, sudah ada Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Trisna. Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Nyoman Widiarto dari Dinas Kesatuan Bangsa Buleleng. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah banyak hal disampaikan terkait dengan bulan bakti Bung Karno yang ke-8 sudah dapat diselenggarakan di Buleleng, terutama
konsep Bung Karno adalah Trisakti. Itu sangat bagus sekali, sangat positif, dan juga nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan kepada anak-anak muda kita agar tidak terjadi hal-hal yang negatif atau melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tentunya kita harus terus menggaungkan bagaimana kaum muda dapat melaksanakan itu. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana cara mengatasi hal-hal yang negatif yang telah dilakukan oleh kaum muda masyarakat terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila di saat ini. Banyak hal yang melanggar hukum. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan bakti ini masyarakat atau kaum muda lebih sadar dan lebih paham dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih kembali Pak Nyoman ya, sudah bergabung. Baik, mungkin kita bisa tanggapi ya Pak ya. Kita sudah ada 3 penelpon. Silakan Pak Nyoman Widiarta. Terima kasih kepada pemirsa RRI atas mari diskusinya gitu ya. Jadi tadi pertama ada Pak Jero Maliase, tentu kami berterima kasih atas dukungannya, begitu juga dengan Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Benson gitu. Jadi adik ya di Benson itu, jadi dari generasi muda gitu. Jadi tentu kami berterima kasih atas dukungannya, dan tentunya di bulan Bung Karno ini, jadi dari Pak Maliarse terkait landasan yang kita yakini bersama dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI gitu. Jadi tentu ini tetap kita gaungkan, kita informasikan sehingga tidak nanti tergerus oleh zaman. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bangsa kita. Selanjutnya dengan Pak Nyoman Sudarsana dulu ya. Jadi Pak Benson, Dek Benson tadi belakangan ya. Jadi bagaimana mengenerasi generasi muda yang katakanlah sekarang ada degradasi moral, ada penurunan, ada banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama di orang tua, di sosial, di masyarakat, dan juga tentunya juga di sekolah, di perguruan tinggi. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya nanti menyerahkan ke pemerintah. Jadi yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita awasi anak kita, adik-adik kita di dalam bermasyarakat di lingkungannya. Jadi tentunya di sekolah juga diberikan, karena kan sekarang ini dengan adanya media sosial ini bagaimana kita baik-baik bagaimana mencari hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Jadi memang ini perlu tantangan kita bersama kaitan bagaimana mengembalikan degradasi moral. Jadi tantangan kita bersama ini agak sulit. Tentu pemerintah juga wajib. Sekarang kan pemerintah juga sudah melakukan seperti pemblokiran situs-situs yang negatif dan lain-lainnya. Jadi dan kita di Kesbangpol juga selalu di dalam program kegiatan menyasar ke sekolah-sekolah, ke universitas, perguruan tinggi, melakukan bekerjasama tadi dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dengan Forum Pembaruan Kebangsaan. Kita bekerjasama untuk melakukan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh terutamanya generasi muda. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Benson terkait gotong royong ini memang menarik. Jadi kita kalau dibawa ke negatif, ya, jadi kan seolah-olah kita kerjasama, proyek lah, korupsi bersama lah, kan itu ya. Tetapi tentu kita sebagai umat yang punya akal, ya, jadi gotong royong itu tentunya gotong royong ke hal-hal yang positif. Jadi mari kita bersihkan, jaga lingkungan bersama, jaga keamanan, termasuk juga jaga kebersihannya. Jadi tentu ini bergotong royong ke hal-hal yang positif. Nah, kalau memang di saat ini ada
seolah-olah dalam tanda petik ada gotong royong atau istilahnya bancakan proyek itu ya, itu kan sudah ke hal yang negatif. Nah, terkait tadi ada bahasa pengkultusan, kita tidak mengkultuskan. Jadi kita tidak mengkultuskan. Tentunya kita harus sadari bersama bahwa manusia itu kan ada hal yang positif. Manusia itu tidak sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Jadi tentu ada sisi positif dan ada juga sisi negatif. Kita hormati Bapak Insinyur Bung Karno selaku pendiri bangsa. Kita tentu menyadari, melihat dari sejarah ada hal-hal negatif mungkin yang dirasakan, tetapi mari kita jangan itu sudah tahu negatif, kenapa kita ikuti kan itu ya. Tetapi mari kita kenang beliau, ajaran-ajaran beliau untuk bangsa ini. Bagaimana upaya-upaya beliau mendirikan bangsa ini bersama-sama, menyatukan bangsa yang katakanlah yang sangat beraneka ragam. Makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beraneka ragam, suku, agama, ras ini berbeda-beda bisa disatukan. Tentunya kita lihat nilai-nilainya, bukan mengkultuskan orangnya, tapi nilai-nilai yang diwariskan kepada kita penerus bangsa ini. Jadi kalau hal-hal negatif tentunya kita hormati beliau. Jadi yang sudah kita jadikan hal-hal negatif itu sebagai gambar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Jadi bukan berarti dewa itu kan, bukan. Jadi kan kita sangat menghormati beliau Pak Insinyur Bung Karno selaku pendiri bangsa, dengan tentunya dengan duetnya Bung Soekarno Hatta gitu ya. Jadi bagaimana beliau itu ya mendirikan bangsa ini kan itu ya. Kalau kaitannya dengan hal-hal negatif tadi yang mungkin dirasakan oleh generasi muda, itu tentunya juga harus kita maknai yang berimbang, sehingga nantinya tidak menjadi hal-hal yang tentunya kalau kita lihat negatif, tiap orang pasti punya hal yang negatif, positif. Jadi kita lihat yang positifnya. Mungkin itu kita berdiskusi lagi kan itu ya. Iya, baik, selanjutnya ada dari Pak Jero Gede Dana nih Pak ya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak narasumber. Berbicara mengenai bulan Bung Karno, katanya yang ditetapkan bulan Juni sangat bagus sekali sebagai wujud rasa menghormati dan menghargai jasa Bung Karno sebagai Presiden pertama RI. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana peran para pemimpin sekarang untuk menggemakan sekaligus menularkan rasa kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, katanya Pak. Dan apakah yang jadi pokok-pokok nilai Pancasila? Matur suksema. Baik, mungkin langsung saja bisa ditanggapi Pak Widarto. Suksema Pak Jero Gede Dana ya, atas pertanyaannya kita berdiskusi. Jadi tentu program-program pemerintah kita di Buleleng khususnya dalam kaitannya dengan atau wawasan kebangsaan tadi ya, jadi tentu kita juga seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga kita tetap tidak hanya menyasar generasi muda dalam kegiatan-kegiatan kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi kita punya forum kerukunan umat beragama. Jadi kita sadari Buleleng ini Indonesia kecil. Nah, jadi Indonesia kecil ada berbagai ras, suku, agama di Buleleng. Jadi kita untuk agamanya itu adalah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam etnis-etnis yang ada kita punya forum pembaruan kebangsaan. Jadi itu pimpinan di masing-masing etnis. Jadi kita satukan, kita diskusikan, kita dialogkan di dalam forum itu hal-hal yang mungkin ada ada kontradiktif nih, ada misalnya karena budaya ini, kita satukan itu. Jadi bersama-sama dengan forum-forum tadi kita sosialisasi, kita tunjukkan kepada masyarakat, terutamanya ke generasi muda bahwa kita ini bersatu loh, gitu kan. Jadi kita bersatu. Kalau ke depan seperti contoh dulu ada persoalan-persoalan terkait agama, kalau sudah pemimpinnya masing-masing pimpinan majelisnya ini sudah guyup, adung, tentunya meneduhkan di bawah, dan tentunya hal-hal yang
menjadi perbedaan pendapat itu bisa kita satukan. Itu sih yang sudah kita lakukan dan itu terus kita lakukan, dan kita sangat berterima kasih kepada warga masyarakat Buleleng khususnya yang sudah sangat menjaga toleransi di Buleleng ini, dan ini kan bagian dari nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Baik, terima kasih untuk Pak Widiarto ya sudah menjawab semua pertanyaan, nampaknya mudah-mudahan sudah tercerahkan begitu. Nah, lalu bagaimana nih Pak harapan Kesbangpol terhadap pelaksanaan Bulan Bung Karno tahun ini, Pak? Terima kasih. Harapannya tentu masyarakat sangat berharap masyarakat dapat mendukung bersama-sama kegiatan Bulan Bung Karno ini supaya bisa sukses sambil kita juga mengingat-ingat. Jadi mengingat-ingat jasa-jasa beliau, hal-hal positif yang beliau lakukan di negeri ini, untuk negeri ini. Beliau rela diasingkan, beliau rela dibuang gitu ya. Jadi untuk kemerdekaan. Jadi kalau kita tidak merdeka tentu kita tidak bisa sebebas saat ini, tidak bisa sebebas saat ini kita berdialog untuk kemana-mana aman gitu. Jadi tentunya kita berharap bahwa wawasan kebangsaan Pancasila mari kita jadikan fondasi sebagai masyarakat Indonesia, Buleleng khususnya, dalam kita berbuat bertindak sehingga kita tetap bisa jaga NKRI sampai akhir zaman nanti kan itu ya. Iya, baik. Nah, sebagai penutup Pak ya, mungkin pesan Bapak kepada masyarakat Buleleng nih untuk terus bisa menghidupkan semangat Bung Karno utamanya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Kepada masyarakat Buleleng, saya selaku Kepala Badan Kesbangpol Buleleng tentunya sangat berharap mari kita jaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh yang sudah diwariskan oleh Bung Karno khususnya di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam terutama khususnya konsep Trisakti tadi, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berpribadian dalam kebudayaan. Jadi ini supaya diingat, jadi bersama-sama kita jaga itu, karena kalau kita sudah berdikari tentunya kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada luar gitu ya. Kalau sudah kita berdikari, kita bisa sendiri, tentunya kita akan bisa jaga martabat kita bangsa Indonesia, saya kira. Baik, terima kasih Pak Nyoman Widiarto, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng ya atas waktunya sudah hadir, dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singarja yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga dialog ini bisa memberikan manfaat dan tentunya inspirasi gitu ya bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa. Baik, saya Tris yang bertugas ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita berjumpa kembali pada dialog berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Des. Renang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat!